Kehidupan tidak sedang melatih kita untuk menjadi sempurna. Ia sedang menguji seberapa lama kita bisa tetap waras di tengah kekacauan yang terus berganti wajah. Dunia tak pernah menjanjikan kemudahan. Ia hanya memberi kesempatan untuk memilih bagaimana kita menanggapinya. Di titik itu, kekuatan mental bukan lagi soal seberapa keras kita menahan sakit, tapi seberapa sadar kita dalam memaknai setiap luka. Manusia yang tak berlatih pikirannya akan jadi budak dari reaksinya sendiri. Sekali terpukul oleh keadaan, ia runtuh. Sekali kehilangan kendali, ia tenggelam dalam dramanya. Tapi bagi mereka yang mau belajar mengatur pikirannya, menyadari apa yang bisa dikendalikan dan melepaskan sisanya, hidup tak lagi tampak seperti ancaman, melainkan ruang latihan. Stoikisme menyebutnya, hidup bukan tentang menghindari badai, melainkan belajar berjalan di tengahnya tanpa kehilangan arah. Ketenangan yang sejati lahir bukan dari dunia yang tenang, tapi dari pikiran yang terlatih untuk tidak ikut bergejolak. Itu sebabnya, ketika banyak orang sibuk mencari cara agar hidupnya lebih mudah, mereka yang bermental baja justru mencari cara agar pikirannya lebih kuat. Karena kenyataannya, dunia tidak akan berubah menjadi lebih lembut. Hanya kita yang bisa belajar menjadi lebih kokoh. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Program ulang pola pikir Anda. Ada saat di mana hidup terasa seperti labirin tanpa pintu keluar. Pikiranmu berputar di tempat, mencari makna dari semua kekacauan yang menimpa. Lalu kamu mulai sadar, masalahnya bukan hanya pada dunia luar, tapi pada cara kamu melihatnya. Disinilah perjalanan mental baja dimulai, bukan dengan menolak kenyataan, tapi dengan memprogram ulang pikiran yang telah terlalu lama dibiarkan berjalan otomatis. Otak manusia itu seperti tanah liat yang terus dibentuk oleh pengalaman. Para ahli neuroscience menyebutnya neuroplasticity, kemampuan otak untuk menciptakan koneksi baru berdasarkan kebiasaan, pikiran, dan tindakan yang berulang. Artinya, kita bisa melatih diri untuk berpikir lebih jernih, lebih tangguh, lebih sadar. Tapi jangan salah, memprogram ulang pikiran bukan sekadar mengulang afirmasi atau menempelkan kata motivasi di dinding. Itu kerja sunyi. Butuh keberanian menghadapi cermin mental yang menunjukkan bagian diri yang selama ini kau hindari. Banyak orang terjebak dalam kebiasaan berpikir lama, mengasihani diri, menunda, atau terus menyalahkan masa lalu. Pola itu tidak lenyap hanya karena kamu ingin berubah. Ia menuntut ritual disiplin, pengamatan diri yang jujur, refleksi setiap kali gagal, dan kemampuan melihat pengalaman buruk bukan sebagai kutukan, tapi sebagai bahan bakar pembelajaran. Dalam filsafat Stoikisme, Marcus Aurelius pernah menulis, "Kehidupan bukan tentang apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu menanggapinya. Pikiranmu adalah ruang pertama yang perlu kamu taklukkan sebelum kamu bisa menaklukkan dunia luar." Dalam konteks psikologi modern, cara berpikir yang sehat berawal dari kesadaran terhadap narasi yang kamu ulang di kepala. Misalnya, saat kamu gagal, apakah otakmu langsung berkata, "Aku memang tidak mampu," atau "Aku sedang belajar sesuatu"? Bedanya kecil, tapi efeknya besar. Narasi pertama menutup jalan keluar, narasi kedua membuka kemungkinan. Sebuah penelitian dari University of Pennsylvania menunjukkan bahwa individu yang melatih reframing, kemampuan mengubah sudut pandang terhadap peristiwa, mengalami penurunan tingkat stres hingga 23% dalam 8 minggu. Jadi, latihan mental bukan tentang menolak rasa sakit, tapi mengubah maknanya. Namun di sisi lain, ada bahaya baru. Banyak orang mencoba berpikir positif dengan cara menipu diri sendiri. Mereka memaksa diri tersenyum, mengabaikan luka, dan menutupi kelelahan dengan kata-kata indah. Padahal, ketenangan sejati tidak lahir dari penyangkalan. Ia lahir dari keberanian menatap realitas apa adanya, lalu tetap memilih untuk berdiri tegak di tengahnya. Itulah inti dari mental baja, bukan tanpa rasa sakit, tapi tahan menghadapi rasa sakit tanpa kehilangan arah. Mungkin kamu pernah merasa,
Semakin keras mencoba berpikir positif, semakin hampa rasanya. Itu karena banyak dari kita tidak benar-benar ingin sembuh, kita hanya ingin terlihat kuat. Padahal, perubahan sejati tidak butuh pengakuan sosial. Ia butuh kejujuran pribadi. Saat kamu mulai berhenti memikirkan bagaimana orang melihatku, dan mulai fokus pada bagaimana aku memahami diriku sendiri, saat itu juga proses pemrograman ulang dimulai. Beberapa orang mengira bahwa menjadi kuat berarti tidak lagi merasakan apapun. Tapi justru sebaliknya, kamu mulai belajar merasakan tanpa tenggelam di dalamnya. Saat marah, kamu tidak lagi dikendalikan emosi. Saat takut, kamu tidak lagi mencari pelarian. Itu bukan keajaiban, itu hasil kerja keras membangun struktur baru di dalam pikiranmu. Kebiasaan baru menggantikan kebiasaan lama. Seperti jalan setapak yang makin jelas karena sering dilalui. Di titik ini, kamu akan mulai sadar. Mengubah pola pikir bukan berarti menghapus masa lalu. Kenangan pahit tidak hilang. Mereka berubah bentuk menjadi pelajaran, menjadi kebijaksanaan yang tenang. Itulah mengapa orang yang benar-benar kuat justru terlihat damai. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena ia sudah berhenti melawan hal-hal yang tidak bisa diubah. Jika kamu ingin melatih mental baja, jangan mulai dengan bertanya, apa yang harus aku hapus dari diriku? Tapi, apa yang perlu aku pahami ulang? Sebab kadang, yang membuatmu lemah bukan beban dari luar, tapi kebiasaan berpikir yang terus mengulang luka lama. Dan perlahan kamu akan sadar, kekuatan bukanlah hasil dari pertempuran dengan dunia luar, melainkan hasil rekonstruksi dari dalam diri sendiri. Ketika pikiranmu mulai berpihak pada ketenangan, saat itulah kamu sedang memprogram ulang hidupmu tanpa sadar. Tidak perlu terburu-buru. Kekuatan sejati tumbuh pelan, seperti logam yang ditempa api berkali-kali. Tapi sekali terbentuk, ia tak akan mudah patah. Poin 2. Kembangkan keyakinan diri yang tak tergoyahkan. Ada masa di mana kita berpura-pura yakin, padahal di dalam dada masih gemetar. Dunia menuntut kita tampil berani, tapi tidak pernah memberi waktu untuk belajar berdamai dengan rasa takut. Mungkin itu sebabnya, banyak orang tampak percaya diri dari luar tapi hancur di dalam. Keyakinan diri sejati tidak lahir dari teriakan motivasi, tapi dari perjalanan panjang menegosiasikan luka, kegagalan, dan rasa ragu yang tak pernah benar-benar hilang. Percaya diri bukan soal seberapa keras kita bicara, tapi seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Karena seringkali, orang yang terlalu banyak bicara justru sedang menutupi sesuatu. Ketakutan akan diam yang menguak kelemahan. Dunia modern memuja penampilan yakin. Kamera menyorot yang tegas, bukan yang tenang. Tapi mereka lupa. Keyakinan paling dalam justru lahir dari orang yang mampu diam dan berpikir jernih di tengah kekacauan. Seperti batu di dasar sungai yang tak ikut arus, tapi juga tidak melawan, hanya menetap dan menjadi dasar bagi aliran itu sendiri. Filsafat Stoikisme punya pandangan yang menarik tentang hal ini. Manusia kuat bukan karena dia tak takut, tapi karena dia tahu rasa takut itu tidak berkuasa. Epictetus menyebut, kita tidak terguncang oleh peristiwa, tapi oleh pandangan kita terhadap peristiwa itu. Artinya, rasa percaya diri yang sejati tidak dibangun di atas dunia luar, melainkan di atas kesadaran bahwa kita punya kendali penuh atas cara menafsirkan segala sesuatu. Psikologi modern pun menguatkan hal itu. Sebuah studi dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa orang dengan rasa percaya diri yang stabil bukanlah mereka yang selalu yakin, melainkan mereka yang tahu cara menavigasi keraguan. Mereka bisa berkata, "Aku belum bisa," tanpa kehilangan arah. Kepercayaan diri bukan penolakan terhadap keraguan, tapi kemampuan untuk tetap melangkah di tengahnya. Namun di sisi lain, kita hidup di zaman yang aneh. Semakin seseorang terlihat yakin, semakin banyak orang mengaguminya. Tak peduli apakah keyakinan itu asli atau tidak. Banyak yang akhirnya membangun panggung kepercayaan diri, memakai topeng kuat agar dianggap berharga. Padahal, keyakinan yang tumbuh dari ilusi tidak akan tahan saat kenyataan mulai mengguncang. Itu seperti membangun rumah di atas pasir. Kelihatannya indah, tapi sekali badai datang, habis semuanya.
Kepercayaan diri yang kokoh tidak dibangun dari penyangkalan, tapi dari rekonsiliasi dengan diri sendiri. Kadang kita baru benar-benar percaya diri justru ketika berani mengakui bahwa kita takut, bahwa kita tidak tahu segalanya, tapi kita memilih untuk belajar. Dari situ muncul kekuatan yang tenang, bukan karena kita merasa hebat, tapi karena kita tidak lagi tergantung pada pengakuan siapapun. Coba lihat seseorang yang tetap bisa tenang meski dipermalukan, atau tetap rendah hati saat dipuji berlebihan. Ia tidak terombang-ambing oleh penilaian orang lain, karena ukuran nilainya sudah ia tentukan sendiri. Inilah bentuk kepercayaan diri yang tidak bergantung pada penonton. Dan anehnya, justru orang seperti ini yang paling dihormati, karena aura tenangnya memberi rasa aman bagi orang lain. Contohnya sederhana. Seseorang yang belajar berbicara di depan umum mungkin akan gemetar di awal, suaranya goyah, tangannya berkeringat. Tapi seiring waktu, ketika ia mulai memahami bahwa kesalahan bukan aib, melainkan bagian dari proses, sesuatu berubah di dalam dirinya. Ia tidak lagi tampil untuk disukai, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Di titik itu, rasa percaya diri tidak lagi tentang dirinya sendiri, melainkan tentang kontribusi yang ia bawa ke dunia. Dan di situ, lahir bentuk keyakinan baru. Keyakinan yang tidak butuh sorotan, tidak butuh pembuktian, tapi kuat karena akar dalamnya menancap pada makna. Inilah jenis keyakinan diri yang tak tergoyahkan, karena tidak bergantung pada hasil, melainkan pada niat dan arah yang ia jaga setiap hari. Namun, mari juga realistis, tidak semua orang tumbuh di lingkungan yang mendukung. Sebagian besar justru lahir dari kritik, penolakan, atau rasa tidak cukup. Tapi justru di sanalah seni membangun keyakinan diuji. Ada yang membalas dunia dengan menjadi keras, dan ada pula yang memilih belajar mengasihi dirinya sendiri. Dua-duanya sah, tapi hanya yang kedua yang benar-benar membebaskan. Kepercayaan diri sejati bukanlah tentang membuktikan diri pada dunia, melainkan berhenti berperang dengan diri sendiri. Saat kamu mulai mempercayai prosesmu, bukan hasilnya. Saat kamu mulai menikmati keheningan tanpa butuh tepuk tangan. Saat itu, kamu sedang menumbuhkan keyakinan yang tidak bisa diambil siapapun darimu. Pada akhirnya, kepercayaan diri bukan soal menang, tapi soal berdiri tegak walau tidak ada yang bertepuk tangan. Ia adalah kesadaran bahwa kamu mungkin jatuh berkali-kali, tapi setiap kali kamu berdiri, ada bagian kecil dari dirimu yang berkata, "Aku masih di sini dan aku belum selesai." Poin 3. Ubah hal negatif menjadi pertumbuhan. Kadang hidup tak butuh alasan untuk menyakitimu. Ia datang tanpa permisi, memukul titik paling lemah, dan meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Namun anehnya, justru dari titik paling rendah itulah banyak orang mulai berubah. Bukan karena mereka ingin jadi pahlawan, tapi karena mereka tidak punya pilihan selain tumbuh. Luka seringkali menjadi pintu masuk bagi kesadaran baru, dan dari sanalah kekuatan yang sejati mulai terbentuk. Kita sering diajari untuk segera mencari makna di balik penderitaan, seolah setiap luka pasti ada hikmahnya. Tapi faktanya tidak sesederhana itu. Ada luka yang memang tak punya pesan moral apapun, ada peristiwa buruk yang tidak membawa pelajaran apa-apa selain rasa hancur. Namun ketika manusia mulai memilih untuk tidak terjebak dalam luka itu, melainkan belajar menatapnya dengan mata baru, disitulah perubahan mulai terjadi. Stoikisme menyebutnya sebagai seni menerima, bukan pasrah melainkan memahami bahwa apapun yang terjadi bisa menjadi alat untuk memperkuat pikiran. Dalam dunia psikologi modern, penelitian dari Journal of Positive Psychology menunjukkan bahwa sekitar 70% orang yang mengalami trauma besar melaporkan adanya perubahan signifikan dalam pandangan hidup mereka setelah melewati masa pemulihan. Mereka lebih sadar akan nilai waktu, lebih peduli pada makna hidup, dan lebih berempati pada penderitaan orang lain. Ini bukan romantisasi penderitaan, melainkan bukti bahwa manusia memang memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan kesakitan. Tapi tentu, tidak semua orang bisa sampai pada titik itu. Banyak yang berhenti di tengah jalan, merasa kebas, atau justru menjadi keras dan dingin sebagai cara bertahan. Ada dua jalan setelah terluka, menjadi lebih dalam atau lebih dangkal. Sebagian orang memilih menutup diri agar tak tersakiti lagi. Mereka tampak kuat, tapi di dalamnya kosong.
Sebagian lain memilih untuk memahami, untuk membiarkan luka itu membuka ruang baru dalam dirinya. Mereka tidak melupakan rasa sakit, tapi menjadikannya bahan refleksi. Dan dari refleksi itulah tumbuh sesuatu yang lebih jernih. Kesadaran akan batas, empati terhadap sesama, dan keberanian untuk tetap hidup dengan hati yang utuh meski penuh retak. Lihat saja seseorang yang pernah dikhianati. Ia bisa berubah menjadi sinis, curiga, menolak percaya lagi. Tapi ia juga bisa menjadi lebih bijak, lebih tahu cara menilai manusia tanpa membenci mereka. Perbedaannya hanya satu: cara dia menafsirkan pengalaman itu. Stoikisme mengajarkan, apapun yang terjadi di luar kendalimu tidak akan menentukan hidupmu. Yang menentukan adalah cara pikiranmu merespons. Rasa sakit tidak otomatis menghasilkan kebijaksanaan. Yang menghasilkan kebijaksanaan adalah kesadaran dalam meresponsnya. Namun, mari kita bicara lebih jujur. Tidak semua orang mampu menemukan makna dari hal buruk yang menimpa mereka. Sebagian justru tenggelam. Dan tidak ada yang salah dalam itu. Terkadang, bertahan saja sudah cukup. Karena tidak semua luka perlu disembuhkan dengan cepat. Ada luka yang harus dijaga sampai waktunya tiba untuk mengajarkan sesuatu. Ketika waktunya datang, barulah kita paham mengapa dulu harus jatuh sejauh itu. Dalam dunia nyata, hal negatif bisa berubah menjadi kekuatan hanya jika kamu memberi ruang bagi prosesnya. Misalnya ketika kamu kehilangan pekerjaan, gagal dalam hubungan, atau kehilangan seseorang yang kamu cintai. 3 hal yang paling sering mengguncang identitas manusia. Di awal, rasanya seperti dunia runtuh. Tapi jika kamu mulai bertanya, apa yang hal ini ajarkan padaku? Bukan, mengapa ini terjadi padaku? Maka arah hidupmu perlahan berubah. Kamu belajar membangun diri dari dasar dan menemukan versi dirimu yang bahkan tidak kamu tahu ada sebelumnya. Orang yang berhasil mengubah hal negatif menjadi pertumbuhan bukan berarti tidak lagi terluka. Mereka tetap punya rasa sedih, tapi tidak lagi dikuasai olehnya. Mereka memilih untuk menggunakan rasa sakit itu sebagai kompas, bukan belenggu. Dalam psikologi, ini disebut post-traumatic growth, kemampuan untuk menumbuhkan makna setelah krisis, tanpa menolak realitas. Namun penting juga diingat, tidak semua energi negatif bisa diubah hanya dengan niat. Butuh kesadaran, latihan mental, dan lingkungan yang mendukung. Jika seseorang dikelilingi oleh sistem yang penuh tekanan, tanpa ruang refleksi, tanpa dukungan emosional, maka kemungkinan transformasinya menjadi sangat kecil. Karena pertumbuhan bukan hanya urusan niat pribadi, tapi juga hasil dari konteks sosial yang memadai. Lalu bagaimana cara memulainya? Dengan berhenti melawan kenyataan. Dengan menerima bahwa yang sudah terjadi tidak bisa diubah, tapi maknanya bisa dipilih ulang. Dengan membiarkan diri merasakan semua emosi yang datang, tanpa menilainya. Dengan memisahkan antara luka dan identitas, karena kamu bukan apa yang menimpamu. Kamu adalah cara kamu menanggapinya. Pada akhirnya, mengubah hal negatif menjadi pertumbuhan bukan tentang menjadi kuat sepanjang waktu, tapi tentang belajar untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia, tentang menemukan keseimbangan antara bertahan dan bertransformasi. Dan mungkin, di titik paling sunyi dari penderitaan, kamu akhirnya menyadari bahwa yang kamu cari selama ini bukan jawaban, tapi ketenangan untuk berdamai dengan pertanyaan. Poin 4. Kuasai kedisiplinan diri. Disiplin sering disalahartikan sebagai penjara. Banyak orang mengira, ketika seseorang hidup teratur, maka ia kehilangan kebebasannya. Padahal justru sebaliknya. Disiplin bukan tentang mengekang, tapi tentang mengarahkan. Ia bukan rantai yang membatasi gerak, tapi rel yang menuntun langkah ke arah yang benar. Orang yang disiplin bukan berarti hidupnya kaku, hanya saja mereka telah berdamai dengan struktur, dan disitulah kebebasan sejati mulai terasa. Manusia modern hidup di tengah distraksi yang tidak ada habisnya. Notifikasi, hiburan instan, dan ekspektasi sosial menciptakan kabut yang membuat pikiran sulit fokus. Banyak orang kehilangan arah bukan karena tidak punya tujuan, tapi karena tidak punya rutinitas yang menopang tujuannya. Dalam studi psikologi perilaku dari American Journal of Health Promotion,
Ditemukan bahwa lebih dari 70% orang gagal mempertahankan komitmen jangka panjang bukan karena kurang motivasi, tetapi karena tidak punya sistem disiplin yang realistis. Artinya, bukan niat yang salah, strukturnya yang rapuh. Disiplin sejati tidak lahir dari rasa takut gagal, tapi dari penghormatan terhadap tujuan. Orang yang disiplin bukan bekerja karena terpaksa, tapi karena tahu bahwa setiap langkah kecil, meski terasa membosankan, membawa dampak besar bagi masa depan. Tapi mari kita realistis. Banyak orang memang mulai dari ketakutan. Takut miskin, takut tertinggal, takut malu. Namun, jika ketakutan itu tidak segera diubah menjadi kesadaran, disiplin akan terasa seperti hukuman. Coba pikirkan seseorang yang bangun setiap pagi hanya karena takut dimarahi bos. Ia mungkin terlihat rajin, tapi batinnya kelelahan. Begitu tekanan luar hilang, kebiasaan itu ikut runtuh. Sebaliknya, orang yang bangun pagi karena punya visi pribadi, meski kecil, misalnya ingin jadi lebih sehat, lebih tenang, lebih siap, ia melakukannya dengan rasa damai. Disiplin yang lahir dari kesadaran bukan menciptakan tekanan, tapi ketenangan. Namun ada sisi lain yang jarang dibicarakan, rasa malas. Banyak orang melihat malas sebagai musuh disiplin. Padahal, kadang rasa malas adalah pesan dari tubuh dan pikiran bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang. Bisa jadi terlalu lelah atau kehilangan makna dari rutinitas yang dijalani. Dalam neuroscience, tubuh punya mekanisme resistensi alami terhadap aktivitas yang tidak memberi dopamin atau rasa tujuan. Artinya, sebelum menghukum diri karena malas, coba tanyakan dulu, apakah ini hanya lelah atau aku kehilangan makna? Kedisiplinan yang sehat selalu menyertakan ruang untuk bernapas. Tidak semua hari harus produktif. Tidak semua jam harus penuh jadwal. Orang yang benar-benar menguasai diri tahu kapan harus mendorong dan kapan harus berhenti. Mereka tidak memaksa tubuh untuk berlari di saat batin sedang pincang. Disiplin bukan tentang menjadi sempurna setiap hari, tapi tentang kembali ke jalur setelah jatuh, lagi dan lagi, tanpa benci pada diri sendiri. Dalam praktik kehidupan, disiplin seringkali menjadi benteng terakhir di tengah kekacauan. Saat motivasi memudar, disiplin menjaga arah. Tapi kedisiplinan juga bisa berubah jadi tirani ketika kita kehilangan sisi manusiawi. Ada orang yang terlalu kaku dengan jadwal, hingga lupa menikmati waktu. Ada yang terlalu menuntut hasil, hingga lupa berterima kasih pada proses. Stoikisme mengajarkan keseimbangan ini. Lakukan yang bisa kamu kendalikan, lepaskan yang tidak. Contohnya sederhana. Bayangkan seseorang yang berlatih setiap hari, entah olahraga, meditasi, menulis, atau bekerja pada proyek pribadinya. Awalnya terasa berat, tapi setelah beberapa minggu muncul ketenangan baru. Pola itu bukan lagi paksaan, melainkan menjadi bagian dari dirinya. Otaknya beradaptasi. Sistem sarafnya mengenali ritme. Ini bukan mistis, tapi hasil dari neuroplastisitas. Kemampuan otak membangun koneksi baru melalui pengulangan. Dari situlah muncul rasa stabil, bahkan kekuatan mental yang sulit dijelaskan. Namun jangan lupa, disiplin tanpa arah adalah jebakan lain. Banyak orang rajin tapi tidak tahu untuk apa. Mereka sibuk mengisi waktu agar tidak merasa kosong, bukan karena tahu kemana mereka melangkah. Di titik ini, disiplin harus kembali disertai kesadaran nilai. Mengapa kamu melakukannya? Untuk siapa kamu berjuang? Tanpa jawaban yang jernih, rutinitas hanya akan berubah jadi siklus tanpa makna. Disiplin bukan tentang menyiksa diri agar terlihat unggul, tapi tentang mengenali mana bagian dalam dirimu yang perlu dikendalikan dan mana yang harus diterima. Kadang, menguasai diri berarti juga menerima bahwa tidak semua hal bisa dikontrol. Ada waktu ketika kamu harus menepati jadwalmu, tapi ada juga waktu ketika kamu perlu memaafkan diri karena gagal melakukannya. Dunia modern memuja produktivitas, tapi sering lupa bahwa manusia bukan mesin. Disiplin bukan berarti hidup tanpa kesalahan, tapi hidup dengan kesadaran bahwa setiap tindakan punya konsekuensi. Ketika seseorang bisa menjaga ritme tanpa kehilangan rasa ingin tahu, tanpa kehilangan empati, tanpa kehilangan sisi lembut dalam dirinya,
Disitulah kedisiplinan berubah menjadi seni. Dan mungkin, pada akhirnya, kedisiplinan bukan tentang menaklukkan waktu, tapi menaklukkan ego. Karena musuh terbesar manusia bukan kekacauan di luar, tapi kekacauan di dalam diri. Saat kamu bisa menertibkan yang ada di dalam, dunia luar tak lagi menakutkan. Di titik itu, disiplin bukan lagi beban. Ia menjadi bentuk kebebasan yang paling indah. Poin 5. Menjadi tak terhentikan. Ada kalanya hidup tidak menunggu kita siap. Dunia terus berjalan, waktu tetap bergerak, dan kenyataan jarang memberi jeda untuk bernafas. Di titik itu, muncul satu pertanyaan sederhana tapi tajam. Bagaimana menjadi manusia yang tidak mudah runtuh, yang tetap berdiri bahkan ketika segalanya terasa melawan? Menjadi tak terhentikan bukan tentang menolak kelelahan, bukan pula tentang menolak berhenti. Justru di dalam kemampuan untuk berhenti dengan sadar, ada kekuatan yang jarang dimiliki orang yang hanya tahu cara berlari. Banyak yang berpikir, terus maju tanpa henti adalah tanda keteguhan. Padahal, sebagian justru pelarian paling halus dari diri sendiri. Orang yang tak terhentikan bukan orang yang tidak pernah jatuh, tapi yang selalu tahu bagaimana bangkit dengan arah yang lebih jelas. Fenomena ini terlihat dalam cara manusia modern memuja semangat pantang menyerah. Kita hidup dalam budaya yang menilai keberhasilan dari seberapa cepat seseorang bergerak, bukan seberapa dalam ia memahami tujuannya. Maka banyak yang kelelahan bukan karena gagal, tapi karena terlalu lama berlari ke arah yang salah. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Gallup Global Emotions Report, lebih dari 40% responden mengaku merasa lelah secara mental, meski mereka sedang dalam fase produktif karirnya. Artinya banyak yang sukses di luar tapi hancur di dalam. Ketika ambisi menjadi bahan bakar tanpa arah, hidup bisa terasa seperti lomba maraton tanpa garis akhir. Setiap keberhasilan hanya membuka ruang bagi target berikutnya. Rasa lega tidak pernah datang. Seseorang bisa terlihat kuat di permukaan, tapi di dalamnya ada kecanduan untuk membuktikan diri, sebuah luka lama yang belum selesai. Stoikisme mengingatkan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari dorongan tanpa henti, tapi dari penguasaan diri di tengah dorongan itu. Kita sering tidak sadar, sebagian besar dorongan untuk tak berhenti, bukan karena visi besar, tapi karena takut. Takut gagal, takut dilupakan, takut terlihat lemah. Padahal keteguhan sejati bukan berasal dari ketakutan, melainkan dari ketenangan. Orang yang benar-benar kuat tidak terburu-buru. Mereka tidak perlu membuktikan diri karena sudah tahu nilai mereka sendiri. Ada momen ketika diam adalah tindakan paling berani. Saat seseorang berhenti bukan karena menyerah, tapi karena sadar arah yang ditempuh tak lagi sejalan dengan dirinya. Di titik itu, berhenti menjadi bentuk tertinggi dari kendali. Menurut riset Harvard Business Review tentang strategic rest, individu yang tahu kapan harus berhenti dan merefleksikan langkah justru memiliki tingkat efektivitas dan kreativitas lebih tinggi dibanding mereka yang terus memaksa diri. Jadi, menjadi tak terhentikan bukan berarti tidak pernah istirahat, melainkan tahu kapan energi harus diatur agar langkah tetap bertahan jauh. Kita bisa lihat di sekitar. Ada orang yang kelihatan selalu sibuk, tapi hidupnya terasa hampa. Ada pula yang tampak tenang, namun setiap langkahnya terasa mantap. Perbedaannya terletak pada arah, bukan kecepatan. Menjadi tak terhentikan bukan berarti melawan dunia, tapi bersekutu dengan ritme hidup. Kadang kekuatan datang bukan dari terus menekan gas, tapi dari tahu kapan menarik rem. Dalam perspektif psikologis, fokus yang berlebihan pada hasil bisa menjerumuskan seseorang ke pola obsesif-kompulsif produktif. Ia kehilangan koneksi dengan proses, dengan makna. Padahal stoikisme mengajarkan hasil bukan sesuatu yang bisa kita kendalikan penuh. Yang bisa kita kuasai hanyalah tindakan kita hari ini, cara kita berpikir, bereaksi, dan bertindak dengan tenang di tengah badai. Contohnya, bayangkan seseorang yang bangkrut total tapi tetap tenang, menata ulang hidupnya, tanpa kehilangan arah. Ia tidak menyangkal kenyataan, tidak juga terjebak dalam rasa kasihan pada diri sendiri. Orang seperti ini tak terhentikan bukan karena tidak pernah kalah, tapi karena ia tidak membiarkan kekalahan mendefinisikan siapa dirinya.
Ada kesadaran dalam setiap tindakannya, dan dari situlah muncul daya tahan yang nyaris tak tergoyahkan. Namun kita juga perlu jujur, tidak semua yang disebut tak terhentikan itu sehat. Ada yang sebenarnya sedang terbakar perlahan, tapi masih memaksa diri karena takut terlihat gagal. Dunia digital memperkuat ilusi itu. Setiap orang berlomba menunjukkan betapa kuat, produktif, dan bersemangatnya hidup mereka. Padahal, dalam kesunyian, banyak yang sedang runtuh pelan-pelan. Maka penting untuk membedakan antara keteguhan dan obsesi. Keteguhan membawa kedamaian, obsesi membawa kehancuran. Di tengah semua itu, ada satu kebenaran kecil yang sering dilupakan. Menjadi tak terhentikan tidak berarti selalu menang. Kadang justru ketika seseorang berhenti sejenak, merenung, memperbaiki arah, dan melangkah kembali dengan tenang, disitulah kekuatannya tumbuh paling dalam. Seperti busur yang ditarik ke belakang untuk melesat lebih jauh. Jadi, jika kamu ingin menjadi tak terhentikan, jangan fokus pada seberapa cepat kamu berjalan. Fokuslah pada seberapa jernih kamu melihat arahmu. Karena yang benar-benar kuat bukan yang tak pernah berhenti, tapi yang tahu kapan harus melangkah, kapan harus diam, dan kapan harus kembali berjalan dengan hati yang utuh. Poin 6. Bangun ketahanan melalui kegagalan. Tidak ada yang ingin gagal, tapi semua orang pasti mengalaminya. Bedanya hanya di cara kita menafsirkan luka itu. Sebagian orang memandang kegagalan sebagai akhir, sebagian lain melihatnya sebagai titik balik. Dan disitulah ketahanan terbentuk, bukan dari kemenangan, tapi dari kemampuan untuk tetap berdiri ketika semua hal tampak runtuh. Kegagalan selalu membawa dua kemungkinan, menghancurkan atau menguatkan. Dan keduanya sama-sama nyata. Dalam dunia yang serba cepat, banyak orang lupa bahwa kegagalan tidak otomatis mendewasakan. Ia bisa juga membuat seseorang hancur jika tidak punya ruang untuk bernafas, refleksi, atau dukungan. Sebuah riset oleh American Psychological Association mencatat bahwa 68% orang yang mengalami kegagalan besar dalam hidupnya tidak langsung bangkit. Sebagian justru tenggelam dalam stres berkepanjangan sebelum akhirnya menemukan arah baru. Jadi, ketika seseorang bilang kegagalan adalah guru terbaik, itu tidak sepenuhnya benar. Ia baru menjadi guru kalau kita mau belajar. Ada kalanya kegagalan bukan karena kita tidak cukup berusaha, tapi karena ekspektasi kita terlalu jauh dari kenyataan. Ambisi tanpa keseimbangan bisa menimbulkan ilusi bahwa kita menguasai segalanya. Padahal, hidup tidak tunduk pada rencana kita. Kegagalan datang untuk menurunkan ego yang terlalu tinggi, agar kita belajar kembali berjalan di tanah. Dalam sudut pandang stoikisme, kegagalan bukan musuh, tapi cermin. Ia memperlihatkan bagian diri yang selama ini kita sembunyikan di balik kesibukan dan cita-cita besar. Namun realitanya, tidak semua orang punya kesempatan yang sama untuk bangkit. Banyak yang jatuh tanpa dukungan, tanpa jaringan sosial, tanpa ruang aman untuk mengurai luka. Budaya yang memuja kesuksesan seringkali menekan mereka yang sedang hancur. Kita dipaksa tersenyum, padahal sedang berantakan. Dalam masyarakat yang menjadikan hasil sebagai ukuran nilai diri, kegagalan sering dianggap dosa sosial. Padahal, ketahanan sejati justru tumbuh ketika kita berani mengakui bahwa kita tidak baik-baik saja dan tetap melangkah pelan-pelan. Yang sering dilupakan adalah, ketahanan tidak harus menunggu bencana besar. Ia bisa dilatih, sedikit demi sedikit, lewat hal-hal sederhana. Dengan menghadapi ketidaknyamanan kecil, berbicara jujur saat sulit, menolak keinginan impulsif, mencoba hal yang membuat canggung. Setiap kali kita melewati rasa tidak nyaman tanpa kabur, otot batin kita menguat. Ketahanan bukan tentang keras kepala, tapi tentang kemampuan menahan guncangan tanpa kehilangan arah. Banyak orang keliru memahami bangkit sebagai langsung bergerak. Padahal, kadang kita butuh diam dulu. Ada orang yang setelah gagal tampak tenang, tapi ketenangan itu tidak selalu berarti pulih. Bisa jadi itu tanda lelah, tanda kehilangan semangat. Sebuah studi oleh University of Cambridge menyebutkan, hampir 60% orang yang terlihat berfungsi normal setelah gagal sebenarnya masih memendam perasaan hancur, hanya belum sempat memprosesnya.
Mereka menunda rasa sakit dengan sibuk bekerja agar tidak perlu berhadapan dengan kekosongan di dalam diri. Kegagalan, jika dihadapi dengan jujur, bisa menjadi jalan pulang ke diri sendiri. Tapi jika dihindari, ia berubah menjadi trauma yang membeku. Ketahanan bukan berarti tidak merasa sakit, tapi kemampuan untuk tetap bergerak meski merasa sakit. Seseorang yang tangguh tidak menolak kenyataan pahit, tapi menelan perlahan sampai bisa dicerna. Itulah proses yang sering tidak terlihat, tapi menentukan arah hidup seseorang. Contohnya sederhana. Seorang pengusaha bisa kehilangan segalanya dalam semalam, tapi memilih memulai lagi dari nol. Dari luar, terlihat seperti keberanian. Namun, bisa juga itu bentuk keputusasaan yang terselubung, sebuah gerak otomatis untuk bertahan hidup. Yang membedakan keduanya hanya satu hal: kesadaran. Apakah dia tahu mengapa ia kembali berjuang, atau hanya melakukannya karena takut dianggap gagal? Karena jika seseorang berlari dari luka, cepat atau lambat ia akan kembali menemukannya di jalan yang sama. Kita sering memuja kisah bangkit dari nol tanpa sadar bahwa tidak semua orang bisa bangkit dengan cara yang sama. Ada yang berjuang seumur hidup dan tidak pernah sampai di puncak. Bukan karena malas, tapi karena tidak punya ruang, waktu, dan sistem yang mendukung. Maka jangan jadikan kisah inspiratif sebagai standar moral. Bangkit bukan kewajiban, tapi pilihan sadar untuk terus berproses. Pada akhirnya, mungkin tujuan dari kegagalan bukan untuk membuat kita lebih bijak, tapi untuk mengingatkan bahwa kita tidak mengendalikan segalanya. Bahwa kehidupan ini lebih besar dari perhitungan kita, dan di balik semua keruntuhan, ada ruang kosong yang bisa diisi dengan makna baru. Kegagalan tidak pernah meminta izin untuk datang, tapi dari setiap kehancuran, kita bisa belajar cara membangun kembali. Bukan dengan semangat yang meledak-ledak, tapi dengan kesabaran yang tenang. Karena ketahanan bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi siapa yang tetap berdiri setelah tahu bahwa hidup memang tidak selalu berpihak, dan tetap memilih berjalan dengan hati yang utuh. Poin 7. Bangun ketangguhan mental. Ada masa ketika kita mengira bahwa kuat berarti tidak merasa sakit. Bahwa menjadi tangguh adalah soal menahan diri agar tidak jatuh. Tapi semakin kita hidup, semakin kita sadar. Ketangguhan bukan tentang tidak runtuh, melainkan tentang tahu bagaimana caranya berdiri lagi tanpa kehilangan arah. Ketangguhan mental tidak lahir dari semboyan motivasi, melainkan dari proses panjang antara luka dan kebijaksanaan. Kadang, ia tumbuh dari hal-hal kecil yang kita alami berulang kali. Ditolak, diremehkan, dikhianati, lalu belajar menata ulang cara kita memandang dunia. Dalam riset yang dilakukan oleh University of Pennsylvania terhadap 2.000 responden yang pernah mengalami krisis hidup, ditemukan bahwa lebih dari 70% orang yang mampu pulih bukan karena tidak takut atau tidak sakit, tetapi karena mereka punya kesadaran reflektif yang kuat, kemampuan untuk menemukan makna di balik penderitaan. Namun di sisi lain, budaya modern sering menekan ruang ekspresi manusia yang rapuh. Kita diajarkan untuk tampil kuat, tersenyum meski runtuh, dan menjawab, "Aku baik-baik saja." Bahkan ketika di dalam diri ada badai yang belum reda. Ketangguhan akhirnya berubah menjadi topeng sosial. Tampak stabil di luar, tapi kosong di dalam. Masyarakat memuja kekuatan, tapi tidak memberi ruang bagi kelemahan. Padahal tanpa kelemahan, kekuatan kehilangan arah moralnya. Ketika seseorang tampak tegar di luar, kita sering menyimpulkan dia sudah sembuh. Padahal, bisa jadi dia hanya mati rasa. Perbedaan antara kedewasaan batin dan kekosongan emosional seringkali tipis. Seseorang bisa belajar tertawa dalam duka, tapi kalau tawa itu muncul untuk menutupi rasa sakit yang belum selesai, maka itu bukan kekuatan, itu penundaan. Di balik sikap aku bisa menghadapi semuanya, mungkin ada hati yang lelah tapi tidak tahu cara beristirahat. Menariknya, dalam penelitian psikologi modern tentang resilience, para ahli menemukan bahwa ketangguhan justru tidak bisa dibangun tanpa kemampuan merasakan. Orang yang paling kuat bukan yang paling dingin, tapi yang paling sadar akan rasa sakitnya.
dan tetap memilih berbuat baik di tengah rasa itu. Empati bukan kebalikan dari kekuatan, ia bagian dari fondasinya. Ketika kita menghadapi kehilangan besar, entah pekerjaan, keluarga, atau makna hidup itu sendiri, sering muncul pertanyaan, apakah aku kuat karena jiwaku sudah dewasa, atau karena aku sudah terlalu lelah untuk menyerah? Kadang keduanya benar sekaligus. Ada manusia yang terus berjalan bukan karena yakin, tapi karena tidak punya pilihan lain. Namun cara mereka bertahan, tanpa membenci hidup, tanpa menularkan luka pada orang lain, menunjukkan bahwa mereka telah naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Bukan dalam arti spiritual semu, tapi dalam pengertian yang paling manusiawi. Mereka tahu bahwa penderitaan tidak bisa dihapus, tapi bisa dihidupi. Ketangguhan sejati adalah kemampuan untuk tetap lembut tanpa hancur, untuk tetap percaya meski berkali-kali kecewa, untuk tetap memilih hidup meski tahu betapa rapuhnya segalanya. Ia tidak lahir dari ambisi untuk menang, tapi dari kemampuan menerima bahwa hidup tidak selalu bisa dimenangkan. Namun di dunia yang semakin cepat, ketangguhan sering disalahartikan sebagai produktivitas tanpa batas. Banyak sistem sosial yang lebih menghargai orang kuat karena bisa terus bekerja tanpa banyak bicara. Tapi itu bukan kekuatan sejati, itu hanya versi industri dari manusia. Tangguh di luar, tapi terbakar di dalam. Dunia memang membutuhkan orang kuat, tapi bukan yang kehilangan hati. Kita butuh manusia yang tahan uji dan tetap punya empati. Karena kekuatan tanpa kasih hanya menghasilkan mesin, sementara kasih tanpa keteguhan mudah hancur di dunia yang keras. Ada juga keyakinan populer bahwa ketangguhan bisa diwariskan secara energi, dari generasi ke generasi. Bahwa mungkin kita kuat karena leluhur kita pernah bertahan dalam penderitaan yang panjang. Secara ilmiah, memang ada konsep transgenerational trauma, bahwa luka bisa menurun melalui pola asuh dan bahkan epigenetik. Tapi ketangguhan tidak bisa diwariskan begitu saja, ia harus dibangun ulang oleh tiap individu. Mungkin yang diwariskan bukan kekuatan, tapi panggilan untuk menyembuhkan. Manusia masa kini sering dianggap lebih rapuh dibanding generasi lama. Tapi mungkin bukan rapuh, hanya jenis perangnya yang berubah. Dulu manusia berperang dengan alam, sekarang manusia berperang dengan pikirannya sendiri. Jika dulu yang paling kuat adalah yang bisa bertahan dari badai, sekarang yang paling kuat adalah yang bisa tenang di tengah keramaian pikirannya sendiri. Ketangguhan mental tidak menjanjikan hidup yang mudah. Ia hanya memberi kemampuan untuk tetap berdiri di dunia yang terus berubah. Tujuan akhirnya bukan sekadar bertahan, tapi menemukan makna baru di antara kekacauan yang tak kunjung usai. Karena pada akhirnya, kekuatan terbesar manusia bukan terletak pada seberapa keras dia bisa melawan, tapi seberapa tenang dia bisa tetap hidup. Dengan kesadaran penuh, dengan hati yang tidak kehilangan arah. Poin 8. Kendalikan emosi Anda. Ada masa di mana kita percaya bahwa orang yang kuat adalah mereka yang tidak pernah marah, tidak pernah menangis, tidak pernah goyah. Tapi seiring waktu, kita menyadari bahwa mengendalikan emosi bukan berarti mematikan rasa. Justru, ia berarti memahami setiap gelombang di dalam diri sebelum ombak itu menghantam pantai kesadaran kita sendiri. Emosi adalah bahasa tubuh dan jiwa yang paling jujur. Ia muncul bukan untuk dihukum, tapi untuk didengarkan. Namun, di dunia yang terlalu menuntut kesopanan, banyak orang akhirnya memilih menahan ledakan agar terlihat tenang. Masyarakat memuja citra stabil, padahal stabilitas tanpa kejujuran hanyalah penjara yang halus. Penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa penekanan emosi dalam jangka panjang meningkatkan risiko penyakit jantung hingga 30%. Artinya, menahan diri terus-menerus bukan hanya melelahkan batin, tapi juga bisa menggerogoti tubuh secara perlahan. Menariknya, banyak orang tidak sadar bahwa mereka tidak sedang mengendalikan emosi, tapi menundanya. Mereka menyimpan amarah untuk dikeluarkan di tempat yang lebih aman, kadang pada orang yang tidak bersalah, atau bahkan pada diri sendiri. Pola ini berbahaya, karena seperti tekanan uap yang terus meningkat, satu letupan kecil bisa menghancurkan semua yang dibangun dengan susah payah. Namun di sisi lain, tidak semua emosi harus dilampiaskan. Ada kalanya, menunda adalah bentuk kebijaksanaan.
Ketika kamu marah di tengah rapat, lalu memilih diam dulu agar tidak mempermalukan diri sendiri, itu bukan penindasan rasa, tapi kecerdasan. Kendali emosi bukan tentang tidak merasa, melainkan tentang tahu kapan waktu terbaik untuk berbicara dan kapan waktu terbaik untuk menenangkan badai di dalam kepala. Masalahnya, banyak orang bingung membedakan antara tenang dan mati rasa. Dari luar, keduanya tampak sama. Tapi kalau tenang itu lahir dari kesadaran, ia membawa kedamaian. Sementara mati rasa justru menyisakan kehampaan yang menekan. Orang yang mati rasa tidak benar-benar tenang. Ia hanya tidak tahu lagi bagaimana caranya merasa. Ia tertawa tanpa makna, marah tanpa alasan, dan hidupnya terasa datar meski dunia di sekitarnya berwarna. Sebuah studi dari Stanford University tentang regulasi emosi menjelaskan bahwa strategi reappraisal mengubah cara kita memandang situasi lebih efektif dan sehat dibanding menekan emosi. Dengan memandang marah sebagai sinyal bahwa batas kita dilanggar, kita belajar merespons dengan tegas, tapi tidak destruktif. Sementara menekan emosi sering berakhir dengan kelelahan psikologis dan penurunan empati terhadap orang lain. Itulah kenapa stoikisme mengajarkan bukan untuk membuang emosi, tapi untuk memerintahkannya dengan akal sehat. Bayangkan kamu sedang diperlakukan tidak adil. Naluri pertama ingin marah, tapi alih-alih meledak, kamu tarik napas dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang aku lindungi? Bisa jadi harga dirimu, atau rasa takut dipermalukan. Dengan menyadari akar rasa itu, kamu punya ruang untuk memilih respon. Kadang kamu memilih bicara, kadang kamu memilih diam. Tapi diammu bukan pelarian. Itu keputusan sadar. Kendalikan emosi juga berarti berani melihat luka lama yang sering menjadi sumber reaksi berlebihan. Orang yang mudah tersinggung biasanya menyimpan rasa tidak dihargai di masa lalu. Orang yang terlalu defensif sering takut dihakimi lagi seperti dulu. Dengan mengenali pola itu, kamu tidak lagi diperbudak oleh bayangan emosimu sendiri. Tapi ada sisi lain yang lebih halus. Emosi yang ditekan bisa berubah bentuk. Ia tidak selalu muncul sebagai amarah. Kadang ia datang sebagai kelelahan, penyakit, atau kecemasan tanpa sebab. Tubuh mengingat apa yang pikiran tolak. Karena itu, latihan kesadaran seperti meditasi atau refleksi malam hari bukan soal spiritualitas kosong, tapi cara tubuh dan jiwa berkomunikasi kembali, agar tidak terus saling menekan. Dunia modern membuat pengelolaan emosi semakin rumit. Kita hidup di era cepat, penuh notifikasi, di mana satu komentar bisa memicu badai batin. Banyak orang hidup di dua ekstrim, terlalu reaktif atau terlalu beku. Di satu sisi, ada yang mudah tersinggung pada hal kecil. Di sisi lain, ada yang sudah tidak mampu merasa apa-apa. Tapi keduanya lahir dari hal yang sama. Kelelahan emosional karena tidak tahu bagaimana menenangkan diri tanpa kehilangan arah. Mengendalikan emosi bukan berarti membangun tembok di sekitar hati. Itu justru tentang membangun jendela, agar kamu bisa melihat dunia dengan lebih jernih tanpa membiarkan angin luar mengacaukan isi rumahmu. Mungkin kita tidak akan pernah benar-benar bisa menguasai emosi, karena manusia memang makhluk yang berdenyut. Tapi kita bisa belajar berdamai dengan ritmenya. Tujuan akhirnya bukan menjadi tanpa rasa, tapi mampu merasakan segalanya tanpa menghancurkan diri sendiri atau orang lain. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menekan, melainkan pada keberanian untuk tetap sadar di tengah gelombang. Poin 9. Tumbuhkan pola pikir berkembang. Mungkin tanpa sadar, kita sering memaksa diri untuk terlihat maju, padahal di dalam, kita hanya berlari di tempat. Kita ingin dianggap berkembang, bukan benar-benar berkembang. Padahal pertumbuhan sejati tidak butuh penonton, ia butuh keberanian untuk melangkah meski tak ada yang menepuk bahu. Banyak orang mengira pola pikir berkembang berarti selalu positif, padahal justru sebaliknya. Orang dengan pikiran berkembang berani mengakui hal-hal yang belum ia pahami. Ia bisa berkata, "Aku belum bisa, tapi aku mau belajar." Kalimat sederhana itu mungkin terdengar biasa, tapi di dalamnya tersimpan kerendahan hati sekaligus keberanian menghadapi keterbatasan diri. Masalahnya, manusia modern lebih takut terlihat gagal daripada benar-benar gagal. Karena itu, banyak yang memilih aman, tetap di tempat tapi menyebutnya
menerima diri. Padahal yang mereka lakukan bukan menerima, melainkan menyerah dengan kata yang lebih indah. Penelitian Carol Dweck dari Stanford tentang growth mindset membuktikan bahwa orang yang percaya kemampuan bisa berkembang melalui usaha cenderung lebih tahan terhadap kegagalan dan lebih berhasil dalam jangka panjang. Tapi hasil yang menarik adalah, ketika mindset ini dijadikan slogan tanpa kesadaran, ia justru berubah jadi beban. Orang jadi merasa bersalah jika tidak produktif, jika berhenti sejenak, jika merasa lelah. Seolah pertumbuhan sejati hanya sah jika terus bergerak. Padahal kadang, pertumbuhan terjadi justru ketika kita berhenti. Saat kita berani menghadapi hening dan menatap diri sendiri tanpa topeng. Ketika kita menanyakan hal-hal yang jarang kita beri ruang. Apakah aku benar-benar ingin ini? Atau aku hanya takut tertinggal? Banyak orang ingin berkembang, tapi tidak siap kehilangan versi lama dari dirinya. Mereka takut perubahan akan menghapus identitas yang selama ini dikenali orang lain. Tak jarang, ketika seseorang mulai berubah, mulai menjaga diri, memperbaiki kebiasaan, memperluas wawasan, lingkungannya justru menuduh. Kamu berubah ya? Sekarang sombong. Padahal perubahan yang sehat seringkali terlihat mengganggu bagi mereka yang memilih diam. Pertumbuhan selalu datang dengan kehilangan. Kadang kehilangan dukungan, kadang kehilangan tempat yang dulu terasa nyaman. Tapi di balik itu, ada ruang baru. Tempat di mana kamu mulai mengenali versi dirimu yang belum pernah muncul. Yang membuat pertumbuhan sulit bukan hanya tantangan dari luar, tapi resistensi dari dalam. Otak kita, menurut riset di National Institute of Mental Health, lebih menyukai pola yang bisa diprediksi. Zona nyaman terasa aman karena otak tidak harus mengeluarkan energi tambahan. Itu sebabnya setiap upaya berubah sering disertai rasa takut, malas, bahkan penolakan. Namun disitulah titik ujian. Apakah kamu tunduk pada kenyamanan atau berani menantang batas pikiranmu sendiri? Tumbuh tidak berarti kamu harus terus berlari. Kadang tumbuh berarti belajar berjalan perlahan dengan arah yang baru. Tidak semua kemajuan harus terlihat. Kadang kemajuan justru berupa kemampuan menahan diri untuk tidak mengikuti arus kebisingan. Tapi berhati-hatilah, growth mindset juga bisa berubah jadi racun halus. Ketika kamu memaksa diri untuk terus berkembang tanpa memberi ruang istirahat, kamu sedang mengganti tekanan eksternal dengan tekanan internal. Dan itu sama berbahayanya, karena tidak semua diam berarti stagnan. Ada diam yang sedang menyerap, menata ulang fondasi. Pertumbuhan sejati bukan kompetisi siapa yang paling cepat berubah, tapi siapa yang paling konsisten menapaki jalannya. Kalau kamu jatuh hari ini, tapi besok tetap mencoba lagi, itulah tanda kamu sedang tumbuh. Bukan karena kamu tak pernah gagal, tapi karena kamu tidak berhenti belajar dari kegagalan itu. Lihatlah di sekeliling. Manusia yang tampak paling tenang sering justru yang paling banyak gagal. Tapi mereka berhenti memaknai gagal sebagai akhir. Mereka belajar melihat kegagalan sebagai data, bukan sebagai identitas. Mereka tidak menyesal pernah jatuh, karena di sanalah mereka menemukan arah. Mungkin kamu pernah merasa jenuh, muak dengan rutinitas yang sama, bahkan muak dengan dirimu sendiri. Tapi bisa jadi itu bukan kemalasan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang menuntut pertumbuhan baru. Ia ingin keluar dari kulit lamanya. Dan itu wajar, karena setiap manusia punya siklus perubahan batin yang tak bisa dipaksa oleh waktu sosial. Jadi kalau kamu merasa tertinggal, ingat, prosesmu bukan lomba. Bahkan biji yang sama bisa tumbuh berbeda tergantung tanah dan cahaya yang menerimanya. Dan mungkin di titik tertentu, kamu akan sadar, tujuan berpikir berkembang bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk berdamai dengan fakta bahwa kamu adalah karya yang belum selesai dan tidak apa-apa. Karena menjadi manusia berarti terus bergerak di antara kegagalan dan kebangkitan, antara keraguan dan harapan. Pertumbuhan sejati tidak pernah bising. Ia terjadi dalam diam, di ruang pikiran yang paling sunyi, ketika kamu memilih untuk tidak menyerah meski tidak ada yang melihat. Poin 10. Kelola stres secara efektif. Tidak semua tekanan harus dilawan. Sebagian hanya perlu dipahami.
Sebab seringkali yang membuat manusia hancur bukan stresnya, tapi sikapnya terhadap stres itu sendiri. Kita terlalu sibuk menolak rasa berat, padahal sebagian dari beban itu adalah pesan. Ada sesuatu yang perlu kita ubah. Ada bagian dari diri yang sedang minta disadari. Tubuh sebenarnya lebih jujur daripada pikiran. Ketika napas terasa pendek, tidur tidak tenang, dan tubuh sering lelah tanpa sebab, itu bukan tanda kamu lemah. Itu cara tubuh berbisik bahwa ada sistem di dalam dirimu yang sedang kelebihan beban. Stres adalah mekanisme pertahanan biologis, bukan kutukan. Dalam ilmu psikoneuroimunologi, stres memicu hormon kortisol dan adrenalin untuk meningkatkan kewaspadaan. Tapi jika berlangsung terus-menerus, sistem ini mulai menyerang balik tubuh sendiri, menurunkan imun, mengganggu pencernaan, bahkan menurunkan kemampuan otak untuk fokus. Namun yang lebih berbahaya bukan stresnya, melainkan glorifikasi budaya modern terhadap stres. Sibuk kini menjadi lambang status sosial. Semakin padat jadwal seseorang, semakin tinggi kesannya. Padahal, banyak di antara kita tidak sedang produktif, hanya tidak berani diam. Kita takut terlihat tidak dibutuhkan, takut dianggap ketinggalan. Kita menukar kedamaian dengan kesibukan agar dianggap penting. Sebuah ironi yang halus, karena manusia modern tidak hanya kelelahan secara fisik, tapi juga eksistensial. Berdasarkan survei dari World Health Organization, lebih dari 75% pekerja global melaporkan mengalami tingkat stres tinggi. Namun hanya sepertiga yang benar-benar mencari bantuan profesional. Sisanya memilih untuk menanggungnya. Entah dengan kopi, scrolling media sosial, atau bekerja lebih keras. Mereka tidak sadar bahwa melarikan diri ke pekerjaan bukan penyembuhan, tapi penundaan. Ada yang percaya, sedikit stres itu baik, dan memang benar. Stres ringan atau eustress justru bisa meningkatkan performa dan kreativitas. Ia menyalakan kewaspadaan, memicu daya fokus, dan membantu kita melangkah keluar dari kemalasan. Tapi semua itu hanya sehat jika ada keseimbangan antara tantangan dan kapasitas. Begitu beban melampaui batas adaptasi, stres berubah dari energi menjadi racun. Lalu mengapa ada orang yang tetap tenang di tengah badai, sementara yang lain runtuh hanya karena ombak kecil? Jawabannya terletak pada ketahanan mental, hasil latihan panjang, bukan bakat lahir. Mereka yang tenang bukan tanpa rasa takut, tapi karena mereka sudah berulang kali berdamai dengan ketakutan itu. Mereka tahu kapan harus berjuang, kapan harus berhenti. Mereka tidak panik ketika dunia bergetar, karena tahu bahwa ketenangan bukan berarti tak ada badai, melainkan kemampuan untuk tetap berpikir jernih di tengah gemuruhnya. Namun di sisi lain, ada jebakan baru bernama ilusi penyembuhan. Orang-orang yang terjebak dalam ritual healing tanpa arah, mengira mereka sedang pulih, padahal hanya menunda realitas. Mereka menukar konfrontasi dengan pengalihan. Mereka beristirahat, tapi tidak pernah refleksi. Padahal mengelola stres bukan berarti lari dari sumbernya, melainkan belajar memahami batasmu sendiri. Kapan tubuh perlu istirahat, kapan pikiran harus menatap kenyataan secara langsung. Salah satu cara sederhana tapi mendalam untuk mengelola stres adalah memetakan sumbernya. Apa sebenarnya yang membuatmu lelah? Pekerjaan, hubungan, ekspektasi, atau dirimu sendiri yang terlalu menuntut? Kadang kita bukan lelah bekerja, tapi lelah berpura-pura kuat. Setelah tahu akar masalahnya, buat prioritas. Tidak semua hal pantas dikejar bersamaan. Ada kalanya kamu harus berani menunda sesuatu agar tidak kehilangan segalanya. Coba juga refleksi singkat setiap malam. Apa yang benar-benar membuatku berat hari ini? Apa yang masih bisa aku kendalikan? Pertanyaan sederhana ini membantu otak memisahkan antara yang bisa diperbaiki dan yang harus diterima. Inilah prinsip stoikisme yang paling relevan dalam konteks stres modern. Fokus pada apa yang bisa dikendalikan dan lepaskan yang tidak bisa. Bukan menyerah, tapi realistis. Manusia zaman sekarang bukan lebih lemah dari generasi terdahulu, tapi lebih sadar akan bebannya. Mereka dulu juga stres, hanya saja belum punya bahasa untuk menjelaskannya. Sekarang kita lebih peka, tapi juga lebih terpapar. Media sosial menumpuk perbandingan, membuat stres kita bercampur dengan rasa tidak cukup.
Maka mengelola stres hari ini bukan sekadar soal fisik, tapi juga tentang menjaga kebersihan pikiran dari kebisingan digital dan ekspektasi sosial. Kamu tidak bisa menghapus stres sepenuhnya, karena itu berarti menghapus bagian penting dari kehidupan. Tapi kamu bisa belajar berdamai dengannya. Seperti seniman yang tidak menghapus goresan tinta, tapi menjadikannya bagian dari karya. Dalam setiap tekanan, ada ruang untuk bertumbuh. Selama kamu mau belajar membaca maknanya. Jadi jangan lagi mencari hidup tanpa beban. Carilah cara untuk tetap tenang di tengahnya. Karena mental baja bukan berarti tak pernah retak. Ia berarti tahu bagaimana memperbaiki diri setiap kali retakan itu muncul, tanpa kehilangan bentuk aslinya. Kesimpulan. Mungkin selama ini kita salah paham. Kita kira mental baja itu berarti tidak boleh lemah, tidak boleh jatuh, tidak boleh menangis. Padahal, baja yang terlalu kaku justru mudah patah saat tekanan datang dari arah yang tak terduga. Sedangkan baja yang lentur, yang tahu kapan menahan, kapan mengendur, dialah yang bertahan paling lama. Kekuatan sejati bukanlah ketidakhadiran luka, tapi kemampuan untuk tetap berjalan sambil menanggungnya. Menyadari bahwa tidak semua rasa sakit perlu dihapus, beberapa hanya perlu dipeluk agar tak berubah menjadi kebencian. Itulah pelajaran paling sunyi dari mereka yang berhasil menaklukkan hidup tanpa kehilangan kemanusiaannya. Kita hidup di zaman yang menyanjung ketegaran, tapi menolak kejujuran tentang kelelahan. Kita lebih bangga disebut kuat daripada sembuh. Di dunia seperti ini, orang yang berani berkata, "Aku lelah," bukan sedang menyerah, tapi sedang jujur pada batasnya. Karena bahkan baja pun punya titik leleh. Tapi inilah paradoksnya. Justru saat kita mengakui keterbatasan, disitulah daya tahan sejati mulai tumbuh. Bukan dalam keheningan yang menekan, tapi dalam kesadaran yang jernih. Orang yang terlihat tenang bukan berarti tak lagi merasa sakit. Mungkin dia hanya sudah belajar menari di antara ketegangan itu. Banyak yang berjuang menjadi kuat hanya agar bisa terus berfungsi, bukan agar benar-benar sembuh. Mereka menutup luka bukan karena sudah pulih, tapi karena dunia tak memberi ruang untuk rapuh. Dan perlahan, mereka menjelma menjadi sosok tangguh yang sebenarnya retak di dalam. Tapi jika keberanian sejati adalah menatap bagian gelap diri sendiri, menerima bahwa luka juga bagian dari evolusi jiwa, maka setiap retakan justru memperdalam makna hidup. Ada kalanya, orang yang jatuh berkali-kali bukan jadi kebal, tapi jadi bijak. Karena dari reruntuhan itu, mereka belajar membangun struktur batin yang lebih fleksibel. Tapi ada juga yang mati rasa, bukan karena damai, melainkan karena energi emosinya telah habis. Keduanya terlihat sama, tenang. Tapi yang satu lahir dari kesadaran, yang lain dari kelelahan. Dalam dunia yang mengagungkan kekerasan hati, kita lupa bahwa kelembutan juga bentuk kekuatan. Orang yang bisa marah tanpa menghancurkan, yang bisa tegas tanpa menyakiti, itulah manusia yang benar-benar kuat. Karena kekuatan tanpa empati hanyalah bentuk lain dari kehancuran yang lebih halus. Mungkin selama ini kita juga terlalu percaya pada ide bahwa pikiran bisa mengendalikan segalanya. Padahal, ada hal-hal yang memang di luar jangkauan logika. Pikiran bisa memengaruhi tubuh. Ya, ketika kamu tenang, jantung ikut melambat, napas mengalir. Tapi bukan berarti semua bisa diselesaikan di kepala. Kadang, yang dibutuhkan bukan berpikir lebih keras, tapi berdiam dengan tenang, membiarkan tubuhmu bicara lewat rasa. Generasi yang datang setelah ini tidak akan bisa memakai model lama dari ketahanan. Dunia terlalu cepat berubah, dan luka batin lebih halus bentuknya. Jika dulu manusia ditempa oleh kekurangan, sekarang manusia diuji oleh kelimpahan. Terlalu banyak pilihan, terlalu sedikit makna. Dulu kesulitan melatih otot tubuh, kini kemudahan menguji otot psikis. Namun ada satu benang merah yang tidak berubah. Penderitaan tetaplah guru terbaik manusia. Bedanya hanya, sekarang kita punya kesadaran lebih tajam untuk memahami maknanya. Tidak perlu menolak rasa sakit, cukup pelajari bahasanya. Karena dari sanalah lahir kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli, yang hanya datang dari pengalaman hidup. Dan mungkin pada akhirnya,
Mental baja bukan berarti kamu tidak pernah hancur, melainkan tahu bagaimana merakit ulang dirimu setiap kali runtuh. Bukan menjadi manusia yang tak bisa terluka, tapi manusia yang tahu bagaimana menumbuhkan diri dari luka itu. Kalau hidup adalah arena ujian yang terus berubah, maka setiap tekanan bukan kutukan, melainkan undangan untuk naik kelas. Jadi bukan lagi pertanyaannya, mengapa aku harus menderita? Tapi, apa yang sedang hidup ajarkan padaku kali ini? Ketika kamu bisa melihat setiap luka sebagai latihan, setiap kegagalan sebagai bahan dasar kebijaksanaan, dan setiap rasa sakit sebagai jalan pulang ke kedewasaan, disitulah mental baja terbentuk. Bukan karena kamu tak goyah, tapi karena kamu belajar menata ulang keseimbangan setiap kali terguncang. Dan mungkin, pada titik tertenang di antara dua ketidakpastian, kamu akan sadar, mental baja bukan tentang menjadi kebal terhadap dunia, tapi tentang tetap lembut meski dunia tak lagi ramah. Karena kekuatan terbesar manusia bukan pada kemampuannya menaklukkan badai, tapi pada kebijaksanaannya untuk tetap tenang saat badai lewat di dalam dirinya sendiri.